Halo teman-teman semua. Jadi gue dapat request dari support Sibolga yang request, Bang, tolong cariin PC Polsat budget 5 juta pas buat Filmora. oke ya. Jadi gue udah dapet dan gue udah ulas juga lengkap. So simak video berikut ini. Intro. Halo semuanya. Jadi buat kalian yang punya dana sekitaran 5 jutaan, pengen beli PC buat edit video, terutama pakai Filmora, ini gue ada rekomendasinya. Jadi sebelum itu gue bakal bacain dulu nih. Untuk Filmora tuh spesifikasinya kayak gimana ya. Kalau untuk prosesornya gue baca, dia minimal Intel Core i3, habis itu minimal frekuensinya di 2 GHz, atau yang bagusnya rekomendasinya Intel generasi ke-6 atau yang terbaru. Oke. Dia recommendednya paling minimal pakai Windows 7. Jadi kalau pakai Windows XP nggak bisa ya. Oke? Sampai Windows 11. Untuk VGA-nya di sini pakai iGPU Intel Graphics 5000 atau yang lebih bagus, pakai GTX 700 series atau AMD Radeon R5 atau yang lebih bagus lagi dengan minimal VRAM-nya 2 GB. Oke. RAM-nya sendiri minimal 8 GB, paling disarankan 16 GB. Habis itu paling nggak punya 10 GB di penyimpanannya. Habis itu wajib pakai internet jika diperlukan. Oke. Buat komputernya di rentang budget 5 jutaan, gue saranin kalian ambil PC gaming full set Ryzen 5 5600G. Ini gue ambil yang monitornya 22 inci tapi yang bekas, sama RAM-nya 16 GB. Ini full set ya. Ini udah 240 kali terjual, 41 kali penilaiannya. Menurut gue ini oke lah ya. Untuk budget 5 jutaan ambil ini full set ya. Ini udah termasuk monitor 22 inci sama RAM 16 GB tapi yang bekas. Masih sisa 8 buah. Stoknya ini dari Kota Bandung. Oke. Ini Senin sampai Sabtu, banyak jasa kirim, free konsultasi segala macam, adminnya ramah lah, pokoknya kalian bisa baca sendiri. Oke. Jadi untuk motherboardnya sendiri dari chipset A320M, prosesornya AMD Ryzen 5 5600G, RAM yang gue udah bilang ambil yang 16 GB 2x8. Untuk Filmora pasti enak banget edit videonya. Harddisknya 500 GB ya. SSD juga ada 120 GB. Pakai APU Vega 7, pakai casing gaming, power supply-nya 500 watt. Dan gua ambil tadi monitor 22 inci yang bekas, ini dari Lenovo, Dell atau HP, tapi katanya kondisinya seperti baru. Oke. Sebelum dikirim bakal di quick check dulu, habis itu harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan. Oke. Ya kurang lebih kayak Ya kurang lebih kayak gini lah gambar PC-nya lah. Ya. Nah, anjay, cakep lah ya. Oke lah. Ini PC-nya kayak gini, segala macem. Oke, sekarang gue bakal bacain performance dari AMD Ryzen 5 5600G. Dia 6 core 12 thread ini. 6 core 12 thread. Paling sih ini hemat daya juga loh, terutama loh ini. Dia frekuensinya 3,9 up to 4,4, 7 nanometer. Keluaran tahun 2021, tanggal 13 bulan April, support sampai DDR4 3200 MHz. Jadi untuk RAM-nya sendiri ini bisa kalian bisa cari RAM dengan frekuensi 3200 MHz juga. Oke sih. Cuma kalau kalian upgrade VGA eksternalnya ini gue yakin juga mahal sih. Tapi tenang aja, gue bakal rekomendasiin VGA juga. Ya tapi hitungannya mahal sih kalau menurut gue sih pribadi sih. Kalau untuk skornya di 19.858. Oke, untuk VGA. Untuk VGA-nya gue saranin kalian ambil ASRock Radeon RX 6700 XT. Mahal guys, ini harganya 5,5 juta. Ntar bakal gue ulas lagi juga untuk spesifikasinya. Cuma ini oke loh. Di sini power supply recommendnya 650 watt karena dia 2x8 pin ya. Ya mantep sih. Oke lah, ini untuk Radeon RX 6700 XT, dia skornya di 19.584. Ntar gue bacain dulu nih. Dia 2x8 pin ya. 650 watt aman sih. Pokoknya kalau ini antara 600 sampai 650 watt gue saranin. 2x8 pin masalahnya. Nggak bisa. Ini 2x8 pin dia masalahnya sih.
Power supply-nya juga otomatis mesti yang tinggi dia. Ya lumayan sih. Kalau power supply gue saranin yang ini sih. Ini 680.000. Coba gue cek lagi deh. Dia ada ini enggak ya? Dia 2x8 pin nih, 6+2x2. Ya ini sih paling sih. Ini juga gue rasa oke lah. Kalau untuk sekelas Cooler Master oke lah. 680.000. Antara 600 watt sampai 650 watt gue rasa masih oke lah, masih relevan lah. Kalau mau aman sih, ini juga aman sih. Hitungan gue aman lah. Gue udah kira-kira aman lah. 2x8 pin. Prosesornya juga hemat daya gitu. Juga nggak sampai yang gimana-gimana banget. Gak usah di overclock, gak usah diapa-apain ya. Kalau di total ya 11.425.000. Udah termasuk sama VGA sama Power Supply kalau mau di-upgrade. Ya sesimpel itu sih. Ini paling kalau di total berapa nih? Ini 5,2 lah, 5,2 juta lah. Kalian dapat monitor 22 inci Ryzen 5 5600G. Percaya sama gue untuk spesifikasi PC ini buat editing kalau sekedar kayak Filmora, CapCut masih mantep banget. Buat live streaming pun gue masih yakin jalan gitu ya. So ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, the highway, and in the driveway is a nice way. It's a grind through the climb, I invite pain. Bitch, nah, I'm complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients. They'll see what the next gonna be. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jadi ya udah ya, videonya sampai sini dulu. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer, laptop, monitor ya bisa lewat Saweria atau di Instagram atau Black aja lah. Kalau gue baca pasti gue bantu lah ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Tech Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses. Halo teman-teman semua. Oke, jadi gue dapat request dari Heo 01 yang minta tolong cariin PC budget 3 jutaan, power supply-nya kalau bisa yang 400 watt. Oke, jadi gue udah dapat spesifikasi PC yang gue rasa masih support untuk power supply 400 watt. So, simak video berikut ini. Intro. Buat kalian yang punya dana sekitaran 3 jutaan ya, pengen dapetin komputer power supply yang cuma 400 watt ya ambil ini aja gitu loh. Oke, jadi di sini pakai prosesornya AMD Ryzen 3 3200G
pakai Vega 8 dia, harddisk 500 GB. Oke, menurut gue sih untuk speknya budget 3 jutaan mending ambil ini. Misalkan kalian pakai power supply 400 watt pun, ini gue yakin masih mantap banget. Power supply 400 watt masih kuat lah, karena ini tidak memakai VGA eksternal ya. Oke, udah terjual 164 kali dan 133 kali penilaiannya, jadi juga gue udah yakin pasti trusted gitu ya. Dikirim dari kota Bandung. Oke, habis itu gue langsung ke spesifikasinya aja. Jadi untuk motherboardnya pakai dari chipset Colorful A320M ya, itu brand Colorful. Chipset A320M K-Pro V14, prosesornya AMD Ryzen 3 3200G, pakai Vega 8 dia untuk APU-nya, iGPU-nya ya. RAM DDR4 8GB yang jalan di frekuensi 2666 MHz. Harddisk 500GB, oke, casing Elysium V2 ya. Power supply 500 watt sama bonus WiFi receiver. Oke. Upgrade RAM-nya dulu aja ke 2x8 udah cukup sih. Ya udahlah, paling itu doang sih. Kurang lebih ya PC-nya kayak gini ya. Cakep sih nih. Nah. Ya pokoknya cakep lah ya. Waduh, nge-lag dong. Ya udah, habis itu untuk spesifikasinya AMD Ryzen 3 3200G. 4 core 4 thread, pakai Radeon Vega 8, soketnya AM4. Habis itu 12 nanometer. Dia frekuensinya 3,6 up to 4 GHz. Keluaran tahun 2019. Tanggal 7 bulan Juli. Support DDR4 dual channel. Upgrade ke 2x8GB ya untuk PC yang ini nanti ya. Oke. Untuk skornya sendiri average CPU make di angka 7178. Habis itu kalau Radeon Vega 8 dia skornya di 1587. Support DirectX 12.1 dan OpenGL 4.6. Core clock-nya di 1100 MHz. Kalau untuk upgrade sih upgrade ke GTX 1050 Ti sih. Kalau ini sih gua rasa nggak perlu upgrade power supply lagi, oke sih. Karena tadi power supply tadi 500 watt. Menurut gua masih oke punya lah. Kurang lebih kayak gini VGA-nya. Kalau skornya sendiri di 6295. Oke. GTX 1050 Ti MSI ya. Biar gue bacain dulu. Nggak pakai power connector, jadi tinggal langsung ditancap. Habis itu langsung dimasukin ke motherboardnya udah. Oke, habis itu dia power supply 250 watt. Gue rasa kalau power supply yang 400 watt, tapi 400 watt yang kayak gimana dulu. Kalau misalkan power supply yang 400 watt yang abal-abal ya, saran gue ya apa ya, jangan pakai VGA eksternal dulu, upgrade lagi power supply-nya ke 500 watt 80 plus bronze lah, atau mungkin 450 watt 80 plus bronze, udah cukup lah ya. Menurut gue itu sih, biar hemat daya juga, posisinya PC kalian juga hemat daya. Ini kalau kita lihat juga base clock di 1341 MHz, otomatis juga pasti naik level lah kalau misalkan kalian upgrade VGA lagi gitu loh. Oke. Kalau monitornya ambil yang ini juga cukup lah, 895.000 dari SPC, link semua di deskripsi ya. Paling ini sih monitor sih. Monitor udah, gue rekomendasiin yang ini, dia respon time 3 millisecond. Ya tapi ya monitor murah, jangan berharap terlalu banyak sih ya. Dia 19 inci, menurut tapi enak lah buat kalian juga nih, kalau misalkan buat main game juga masih oke lah. Habis itu paling keyboard mouse ambil yang dari Logitech juga udah bagus. Ini 158.000 kayak gini juga udah oke sih. Kalau di total sama VGA-nya segala macam, keyboard mouse monitor, PC-nya 3.500.000, VGA monitor sama keyboard jadi 7.300.000 lah. 7.225.000 udah termasuk sama VGA-nya semuanya gitu loh. Kalau tanpa VGA jadinya 4 jutaan nih ya. Tinggal balik lagi ke kalian aja, pilih yang mau di upgrade atau yang enggak gitu sih ya. Kalau saran gue upgrade aja lah ke GTX 1050 Ti.
Tapi kalau misalkan kalian udah punya dana misal 7 jutaan, betak jangan ngikutin kayak gini. Kalian langsung ambil yang AMD Ryzen 7 5700K bisa. Ya paling ambil AMD Ryzen 7 5700K lah. Itu udah full set pasti. So sekarang gue bakal kasih lihat performanya yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got lucky, buddy. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke ya, jadi gimana nih menurut kalian nih? Ini PC gaming AMD Ryzen 3 3200G. Gue lihat sih power supply-nya 500 watt sih. Kalau misalkan rumah kamu kuatnya misalkan ya power supply cuma 400 watt segala macem sih nggak apa-apa sih. Ini bisa kok 400 watt spesifikasi PC kayak gini masih oke lah. Ya. Tapi VGA-nya jangan di-upgrade. Udah kayak gini aja. Paling upgrade RAM-nya aja ke 2x8. Udah gitu aja sih, sesimpel itu sih, ya. So ya udah, videonya sampai sini dulu. Gua harap videonya bermanfaat buat kalian yang bingung mau beli PC komputer, bisa lewat Saweria atau Instagram DM aja. Kalau gue baca pasti gue balas. Ya udah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video terakhir selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Halo semuanya. Oke, jadi gue dapet request dari Instagram ya, di DM dari Hasin nih yang minta tolong. Bang, tolong cariin PC 2,5 juta full set, mepet, bisa buat gaming sama editing. Oke, jadi gue udah dapet PC-nya dan gue harap kalian simak videonya sampai habis. Dan seperti biasa, intro. Halo semuanya, ini buat kalian nih yang lagi butuh PC dananya sekitaran 2 jutaan. Dan gue dapet requestnya kan, dia minta tolongnya tuh 2,5 juta, mepet banget nih ya. Jadi untuk PC-nya nih gue saranin ambil langsung build apa ya deh. Ini harga 2,2 juta, pakai Intel Core i5 6600 Gen 6 gitu. Udah deh, nggak usah ambil pusing lagi, langsung ambil yang model kayak gini aja deh. Ini budget 2 jutaan, kalian dapat Intel yang udah Gen 6 udah ketahuan gitu loh. Ya. Ini juga pakai iGPU juga, jadi menurut gue oke lah. Ya, udah paling ini aja lah yang kalau kalian mau pakai buat editing, buat gaming, ini masih oke lah. Intel Core i5 6500. Ya, Gen 6 RAM 8GB juga, 20 kali terjual nih. Oke lah. Gak ada masalah lah. Dia ada PCI Express-nya ya.
Coba gue lihat dulu deh. Ini Intel Core i5 6500, RAM DDR4 8 GB. Kalau bisa tanyain lagi, bisa upgrade ke 2x8 nggak? RAM apa maksudnya? PC-nya masih bisa di-upgrade lagi nggak? Kadang build up itu ada yang bisa di-upgrade, ada yang enggak. Gitu loh ya. Berarti 500 GB. Ya paling ngambil ini aja lah, nggak usah ambil pusing lagi deh, nggak usah mumet-mumet deh. Buat kalian yang punya dana 2 jutaan, apalagi 2,5 juta mepet, ini 2,2 juta. Kalian cari monitor yang murah aja juga, gue rasa masih oke lah, dikirim dari kota Bandung. Ya kurang lebih kayak gini PC-nya sih. Ya. Ya ada MI juga segala macem ya. Ini buat budget 2 jutaan gini oke lah. Nah itu. Nah ini enak nih, ada dalamannya nih. Oh, ini udah pakai SSD nih. Udah paling enak pakai ini sih. Ini gue liat juga kayaknya rakitannya kabelnya rapi sih. Tapi biasa kalau PC kayak gini repot nih kalau rakit bener-bener manual. Cuma oke lah ya. Kalau udah build up ya kayak gini ya. Udah paling enak ambil ini deh, gak usah pusing-pusing lagi deh. Intel Core i5 6500, dia kalau gue baca lagi soket LGA-nya 1151 14 nanometer ya. Dia 4 core 4 thread juga. Ada iGPU-nya Intel HD Graphics 530. Frekuensinya 3,2, turbo clock-nya 3,6. Cuma 65 watt. Ini juga hemat daya sih, gak ada masalah sih. Ini juga masih gak tua-tua banget lah, keluaran tahun 2015 tanggal 2 bulan Juli. Udah DDR4, support sampai 2133 MHz ya, ambil ini aja lah udah. Buat editing, dana mepet 2 jutaan ya ambil ini. Ntar monitornya paling gue saranin yang 300 ribuan aja ya. Untuk skornya sendiri di angka 5645. Kalau iGPU-nya Everest G3 Max 991, oke. Core clock-nya di 350 MHz ya. Bukan gigahertz ya, ngerti ya? Jangan dianggap sama lagi. Ini megahertz ya, bukan gigahertz ya. Support DirectX 12 dan OpenGL 4.4 ya. Ambil ini aja lah. Ini berapa sih? 2,2 juta. Kalau kalian punya dana 2 jutaan benar-benar bingung mepet yang sekitar 2,1 2,2 ambil ini deh, percaya sama gue deh. Ini pakai Intel Core i5 Gen 6 gitu loh. Kalau kalian punya dana lebih lagi misal 3 jutaan ambil AMD Ryzen Athlon AMD Ryzen 3 3200G atau AMD Athlon 3000G. Udah itu aja. Kalau punya dana sekitaran segitu. Cuma kalau 2 jutaan ambil ini aja deh. Kalau Intel deh i5 6500 ini udah mantep banget. Ini dia masalahnya di requestnya itu dananya mepet banget. 2,5 juta ya ambil inilah. 2,2 monitornya 350 ribu. Berarti 2.550.000. Gue ada rekomendasi keyboard sama mouse juga sih. Cuma aduh kalau keyboard mouse-nya nanti gue rekomendasinya yang dari brandnya yang mahal sih. Ini LG nih. Ini dia 16 inci. Dia supportnya port HDMI sama DVI. Oke lah. Ya kayak gini lah kurang lebih lah. Ini lah kok nggak videonya nggak muter kocak. Ya nggak muter. Ya udahlah, HP kalian bisa lihat lah kurang lebih kayak gini monitornya. 350 ribu ditambah 2,25 ya 2,2 ya 2,5 lah. Kan permintaannya 2,5 juta mepet. 2,5 juta mepet ambil ini aja sih, udah paling bijak. Karena udah pakai Intel Gen 6 juga gitu loh. Ya apalagi kalian nggak ngerti PC lagi. Beli yang gua aja lihat tuh ada yang beli dengan harga lebih mahal tapi dapetnya Intel Gen 1. Itu kacau sih. Udah mending ngambil yang ini aja deh. Ini Gen ke-6. Abis itu RAM-nya juga udah DDR4 gitu loh. 2 jutaan lagi. Kapan lagi? Gitu loh ya. 2 jutaan kalau DDR4 rakit sendiri aja belum tentu dapat. Udah ambil ini aja deh. Dapet sih. Cuma kalau kalian ngerti komponen-komponen PC ya. Mesti pintar-pintar juga rakit sendiri juga. Kalau di total abis itu belum keyboard mouse nih. Keyboard mouse 158.000. Keyboard mouse dari yang 50.000 pun dapet sih. Dari brand MTech kalau nggak salah. Itu ya ini keyboard yang gue pakai sih. Ya 50.000 dapat lah ya. 50.000 dapat keyboard sama mouse 15.000 ada. Keyboard yang 30.000 ada. Paling 50.000 keyboard sama mouse. Monitornya berapa tadi? Monitornya 300.000. 2,2 ya paling 2,5 lah. Sekitaran 2,6 kalian.
2,5, 2,6 hitungannya masih oke lah ya. Tapi kalau di total kan ini 2.707.000. Mahalnya di mana? Mahalnya di keyboard sama mouse-nya. Ini gue rekomendasiin karena dari zaman gue main warnet, dari zaman gue main game Dota atau Audition, kalau kalian yang seangkatan sama gue ya, gue selalu pakai Logitech kalau gue pribadi gitu loh. Gitu sih. Cuma kalau kalian dan mepet banget, keyboard mouse-nya bisa diturunin lagi. Cuma yang penting komputernya dulu deh. PC-nya buat editing gue yakin Intel Core i5 6500 juga enak lah ya. Ya udahlah, sekarang gue bakal kasih lihat performa dari PC ini dulu bisa buat apa aja deh. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke ya, dengan budget 2,5 juta gue rasa this is the best one sih, gue rasa sih. Kapan lagi gitu? Udah terima beres, ini build up, dapat Intel Core i5 Gen ke-6, RAM DDR4 8GB. Kalian bisa tanya ke tokonya lagi, bang, gue kalau mau upgrade RAM-nya ke 2 kayak 8GB DDR4 bisa nggak? Gitu loh, karena ada PC build up yang benar-benar nggak bisa di-upgrade sama sekali, itu ada. Cuma balik lagi ke kalian lah ya. So yaudah, videonya sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer, bisa lewat Saweria atau DM Instagram TechRealBlack aja. Kalau gue baca pasti gue bales. So yaudah, dan sampai jumpa di video TechRealBlack selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you.